Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 Sekolah Dasar Negeri. Video ini berisi tentang skema pendaftaran, syarat pendaftaran, pembagian daya tampung, jadwal pendaftaran, daftar zonasi, dan tutorial pendaftaran. Skema pendaftaran dan seleksi. Pertama, calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun. Kemudian, melakukan pendaftaran. Lalu, memilih sekolah dan kemudian menunggu seleksi by system. Setelah hasil seleksi final, maka akan diumumkan by system untuk kemudian calon peserta didik baru melakukan lapor diri melalui online ataupun ke sekolah. Syarat pendaftaran. Calon peserta didik baru pada satuan pendidikan untuk jenjang SD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Pembagian daya tampung PPDB. Untuk zonasi sebanyak 73%, afirmasi 25%, dan pindah tugas orang tua sebanyak 2%. Misalnya di Sekolah Dasar Negeri Tugu Utara, kuota penerimaannya 32 siswa. Maka untuk jalur zonasi akan menerima sebanyak 23 siswa. Kemudian untuk jalur afirmasi sebanyak 8 siswa, dan jalur pindah tugas orang tua sebanyak 1 siswa. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Untuk afirmasi prioritas pertama, terdiri atas anak asuh panti yang dibuktikan dengan tercantum dalam kartu keluarga panti asuhan. Kemudian yang kedua adalah penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten. Yang ketiga adalah anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bidang Kesehatan. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi. Afirmasi prioritas kedua terdiri atas 1. Pemegang kartu Jakarta Pintar yang masih aktif pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berjalan. Untuk SD, sepertinya tidak. 2. Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. 3. Anak pengemudi mitra Transjakarta yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan. Jika pada prioritas kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan berdasarkan zona, pilihan sekolah calon peserta didik baru, dan waktu saat mendaftar. Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, domisili, dan daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia di sekolah di daerah tersebut. Zonasi prioritas pertama didasarkan dengan RT domisili calon peserta didik baru yang sama dengan RT lokasi sekolah. Zona prioritas kedua didasarkan dengan RT domisili berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Zonasi prioritas ketiga didasarkan dengan kelurahan domisili calon peserta didik baru sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan usia dari yang tertua ke yang termuda, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya harus pindah tugas sehingga tidak kehilangan hak di jalur zonasi, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Alur perpindahan tugas orang tua dan anak guru diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dengan ketentuan calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Jadwal pendaftaran PPDB. Kegiatan pra-pendaftaran untuk SD tidak ada. Untuk pengajuan akun, pada jalur zonasi dan afirmasi dimulai sejak tanggal 17 Mei. Sedangkan untuk jalur pindah tugas orang tua, pengajuan akun dilakukan pada tanggal 13 sampai 28 Juni. Untuk pendaftaran dan proses seleksi zonasi dan afirmasi dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 Juni. Khusus anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 pada tanggal 13 sampai 29 Juni. Sedangkan untuk afirmasi berdasarkan DTKS atau Mitra Transjakarta dan Kartu Pekerja Jakarta
pada tanggal 20 sampai 22 Juni. Dan untuk pindah tugas orang tua pada tanggal 13 sampai 28 Juni. Itu untuk pendaftaran dan proses seleksi. Pengumuman untuk zonasi dan afirmasi untuk inklusi dan anak panti pada tanggal 15 Juni. Khusus untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID-19 pada tanggal 29 Juni. Lalu untuk afirmasi yang DTKS, Mitra Transjakarta, dan Kartu Pekerja Jakarta, pengumumannya pada tanggal 22 Juni. Sedangkan untuk yang pindah tugas orang tua pada 29 Juni. Terakhir adalah lapor diri. Untuk zonasi dan afirmasi yang berasal dari inklusi atau anak panti pada tanggal 16 sampai 17 Juni. Khusus untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Sedangkan untuk afirmasi yang DTKS Mitra Transjakarta dan KPJ pada tanggal 23 sampai 24 Juni pengumumannya. Dan untuk yang pindah tugas orang tua, lapor diri pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2020. Kemudian ketika dilakukan tahap pertama tidak memenuhi daya tampung, maka akan ada tahap kedua yang pendaftaran dan proses seleksinya pada tanggal 27 sampai 29 Juni. Untuk pengumumannya tanggal 29 Juni dan lapor dirinya tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Kemudian ketika tahap kedua tidak juga terpenuhi, maka akan ada tahap ketiga yang pendaftaran dan proses seleksinya pada tanggal 4 sampai 6 Juli, pengumumannya pada tanggal 6 Juli dan lapor dirinya pada tanggal 7 sampai 8 Juli. Ini adalah zonasi di daerah Tugu Utara, Kecamatan Koja, yaitu di sini berarti untuk siswa yang kakaknya berasal dari Tugu Utara, kelurahannya, dapat melakukan pendaftaran di sekolah-sekolah tersebut. Lagoa, Rabadak, Sebar Barat, Tugu Selatan, Tugu Utara, dan sebagainya. Untuk kakak yang berasal dari Tugu Selatan, bisa mendaftar di Rabadak Selatan, Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Sebar Barat. Dan banyak lagi, nanti akan saya cantumkan selengkapnya di link di deskripsi untuk zonasi yang lengkap. Untuk tutorialnya saya ambil dari tahun lalu ya. Kalau yang tahun sekarang hampir sama, cuman mungkin ya ada sedikit mungkin atau beberapa atau malah hampir tidak ada bedanya. Tahun ini secara mekanisme pendaftaran itu kurang lebih masih sama seperti tahun lalu. Jadi menggunakan ajuan akun. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan untuk jalur PTO. Jadi untuk PTO nanti sifatnya ajuan pendaftaran. Nanti akan saya demokan bagaimana caranya. Saya akan demokan dulu untuk yang ini menggunakan NIK dan domisilinya hanya diperkenankan untuk yang Oke, nah setelah yang diinputkan data NIK-nya, kemudian akan diarahkan ke halaman info peserta. Nah ini bisa di review dulu terkait alamat, kemudian NIK nomor kakaknya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada isian data lagi tambahan, nomor akta, kemudian nama orang tua, kemudian nomor HP, telepon. Nah untuk yang wajib diisi ini nama orang tua. Untuk akta dan nomor telepon ini sifatnya opsional. Kemudian lanjut. Nah ini bisa di preview lagi. Kemudian ada agreement yang perlu disetujui untuk melanjutkan ke ajuan akun. Nah sampai sini ajuan akunnya sudah selesai, tinggal dilakukan cetak bukti ajuan akun. Nah nanti di sini akan ada nomor peserta dan token. Nah nomor peserta ini di generate by system. Jadi pada saat mendaftar tadi kan menggunakan NIK, nah, kemudian nanti akan dikonversi dan di generate kembali ulang dengan format nomor peserta ini. Nah nanti nomor peserta ini dan token digunakan untuk melakukan aktivasi. Untuk melakukan aktivasi itu bisa masuk ke salah satu jalur bebas di jenjang SD tentunya. Kemudian klik daftar di sini. Nah, kemudian klik tombol aktivasi. Nah, kemudian diinputkan lagi nomor peserta dan tokennya.
Oke, setelah itu create password baru. Jadi nanti password ini akan digunakan untuk login, baik nanti untuk memilih sekolah maupun untuk mengecek statusnya itu ada diterima di mana, di urutan berapa. Ini juga bisa shortcutnya bisa nanti akan muncul di sini. Selain menggunakan menu hasil seleksi, kemudian klik isi akun. Oke, kemudian oke. Nah, ini langsung login. Nah, caranya sebetulnya untuk jalur afirmasi, zonasi, dan tahap akhir itu bisa langsung pilih sekolah. Hanya saja untuk yang inklusi, nah ini kalau zonasi dia bisa langsung pilih sekolah. Nah, untuk hanya saja ada sedikit perbedaan untuk inklusi. Jadi untuk inklusi ini perlu melakukan unggah berkas terlebih dahulu. Jadi jika berkasnya belum diunggah dan belum disetujui, maka nanti dia tidak bisa pilih sekolah seperti ini. Nah, jadi perlu melakukan unggah berkas, yang mana nanti unggahan ini akan diverifikasi oleh Bapak Ibu dari sekolah, psikolog dan keabsahan dokumen. Nah, untuk dokumen keabsahan ini, dokumen pertanggungjawaban, nanti formatnya ini akan di-share, akan disematkan di situs publik ini. Nanti di menu aturan itu akan disematkan di situ untuk bisa diisi dan nanti diunggah. Nah, kemudian bisa unggah berkas. Nah, jika sudah diunggah nanti akan muncul dokumen unggahannya di sini, bisa di-preview lagi. Nanti di sini statusnya akan berubah jika sudah diverifikasi. Nah, ini statusnya menjadi disetujui dan ada waktu verifikasinya juga. Dan kalau kembali juga nanti di sini akan berubah, ada centang hijaunya, tandanya bahwa pengajuan dokumennya sudah disetujui. Nah, setelah disetujui baru bisa melakukan pilih sekolah. Pilih sekolahnya dan setujui. Nah, nanti setelah setujui, maka peserta akan dapat nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini selain nomor peserta juga itu bisa digunakan untuk quick searching hasil seleksinya itu di mana, dengan cara diinputkan di kolom pencarian. Jadi tidak perlu pilih hasil seleksi, ke menu seleksi dulu, kemudian pilih sekolah yang dituju. Dia bisa langsung quick searching dengan mengisi nomor pendaftaran. Nanti di paling bawah ini ada keterangan dia diterima di sekolah mana, kemudian urutan berapa. Misalnya tidak diterima, nanti ada tulisan belum diterima. Untuk yang zonasi, kemudian tahap akhir juga sama. Jadi bisa tinggal pilih sekolah, kemudian step lanjutannya seperti tadi. Untuk yang PTO, ini sifatnya pengajuan pendaftaran. Jadi nanti isiannya akan tetap manual. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini isiannya tetap manual semua. Untuk alamatnya ini, itu yang diisi, misalnya domisilinya ada di luar DKI, maka yang diisikan ini harus yang dalam DKI, yaitu berdasarkan acuan dari SK domisili.